Oke. Ya, tepat 20 ya. Jam 8.20 saya akan mulai. Ini cuma bincang-bincang, sharing biasa saja. Setiap minggunya saya ada seperti ini dengan topik yang spesifik dari dunia hipnosis ataupun dari NLP. Ya. Mas Andika bisa ngomong langsung loh di Zoom, nggak usah pakai apa namanya WA-WA-an lagi loh. Ya. Harusnya Mas Andika ada 10 lebih malah. Ada terakhir saya lihat 17 malah gitu. Tapi kan kembali lagi link sudah ada, ya mau masuk atau enggak. Ya, dan kembali lagi ini cuman setiap minggu saya pasti ada dengan topik yang apa namanya? Yang detail di dalam dunia hipnosis atau NLP. Oke, 2 menit lagi kita tunggu. Ya, bagi saya sih nggak ada masalah mau cuma 2 peserta, mau 3 peserta, mau 5, ya bahkan. Minggu lalu juga cuma 2 gitu ya. Oke. Oke, kita tunggu 2 menit lagi ya. Bapak-bapak, ini ada Mas Andika boleh ngomong loh, itu mic-nya udah kebuka begitu. Oke, siap. Ya, teman lama saya ini. Udah lama ya nggak ketemu. Aku masih pakai sarungan ini. Oh gitu. Ya nggak apa-apa, wong ini bincang-bincang biasa. Tiap minggu ada. Ya, cuman beda-beda hari. Kalau minggu lalu Selasa, biasanya berarti minggu sekarang Kamis. Minggu depan kemungkinan Minggu. Karena judulnya beda-beda. Kalau Selasa itu penuh rejeki, ini serinya adalah apa tadi? Malam Jumat penuh energi, lalu Ahad hari keluarga. Kirain malam Jumat penuh kenikmatan ini. Ya gitu amat ya, Mas Andika ya. Emang harus malam Jumat, Mas Andika? Ya enggak juga sih. Oke, 1 menit lagi ya, kita tunggu. Banyak ini. Ya, teman lama kita juga, Mas Jody juga tadi udah daftar tuh tadi. Saya juga ini tapi nggak nongol tuh. Ya. Tapi kalau memang mau benar-benar ngerti kontennya juga nggak masalah. Tadi ini saya nyoba, saya minta maaf juga ke bapak-bapak ya, cuma baru berdua ya. Karena harusnya memang YouTube. Tadi saya nyoba connect Zoom dengan live YouTube, tapi nggak tahu ada error nih. Nggak tahu nih kenapa nih tadi. Saya belum ketemu juga errornya kenapa. Oke. 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 Saya mulai saja, sudah 20.20, harusnya udah 20 menit yang lalu ya kita mulai. Oke, saya mulai dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam. Ya, ini ada Pak Prapto dan Mas Andika. Semoga Pak Prapto dan Mas Andika saya doakan mendapatkan kesehatan yang prima dan konsisten, akan selalu sehat walafiat segar bugar setiap harinya. Amin, amin. Dan seterusnya ya. Dan juga rezeki yang berkah, berlimpah-limpah ruah. Ya. Amin, amin. Alhamdulillah. Nah, aminnya saya teruskan saya mulai dengan salam sukses menakjubkan. Oke? Salam sukses. Oke. Gitu. Dan Pak Prapto juga trainer ini Pak ya di Interskill. Jadi ini loh ya, saya bangga nih. Trainer didatengin trainer. Ini ada Mas Jody. Ya, sambil belajar lah. Oh gitu ya Pak Prapto ya. Oke. Oke, saya lanjut aja karena waktunya juga sempit, sebenarnya cuma setengah jam sampai 45 menit 20.45 ya. Hari ini kita judulnya adalah topiknya, kalau minggu lalu topiknya adalah kejahatan hipnosis ya. Kalau minggu ini adalah apakah hipnosis itu permanen. Oke. Nah, ini banyak yang nanya ke saya nih Bapak-bapak.
Dapat. apakah hipnosis itu permanen gitu, atau talk chair nggak sih gitu. Talk chair apakah 100% selalu berhasil ya, seperti di TV-TV. Nah ini dia permasalahannya, kebanyakan semua pada bilang di TV-TV. Pertanyaan saya nih, saya punya pertanyaan ya, pertanyaan buat bapak-bapak. Kalau memang hipnosis permanen, ya pertanyaan saya nih, waktu itu ada berapa tahun yang lalu ya, biasanya kan tuh yang dijadiin korban kan biasanya bisa Raffi Ahmad, bisa siapa Wendy Cagur dan segala-galanya gitu ya. Saya ini dulu ya, saya mute dulu ya. Oke. Wendy Cagur, Raffi Ahmad dan sebagainya. Nah, saya masih ingat ada Raffi Ahmad itu dibuat berani sama ular, berani megang ular. Akhirnya dia berani megang ular akhirnya kan gitu. Nah, karena dia berani megang ular, pertanyaan saya, keren nggak sih berani megang ular? Berani megang ular, dia nggak ketakutan, dia santai aja, kan bagus. Pertanyaan saya adalah kenapa si penghipnosis ya atau hipnotisnya, hipnotis itu nama orangnya ya, hipnotis itu membalikkan lagi, hanya dalam berapa menit balikin lagi, dia takut sama ular. Oke, itu pertanyaan saya nih kepada bapak-bapak. Kalau bapak-bapak bisa tahu jawabannya, monggo ditulis di chat gitu ya. Kira-kira atau buka mic juga boleh. Menurut bapak-bapak kenapa harus dibalikin lagi gitu loh. Padahal kan dia udah keren itu. Dia bisa berani megang ular tanpa takut, tanpa ini. Kira-kira mungkin dari Pak Prato, Mas Andika atau Mas Jody ada yang tahu? Mas Jody ini teman lama nih. Oke, nggak ada. Oke, pertanyaannya jadi mulai mikir-mikir kita kan ya, kalau permanen kenapa nggak diterusin aja, kan bagus tuh, gitu ya. Oke, jadi saya harus terangin dulu ya, intinya sebenarnya panjang lebar saya harus nerangin kondisi hipnosis itu sebenarnya apa. Intinya saya simpel aja ya, kondisi hipnosis adalah kondisi di mana pikiran kritis kita matikan, dah gitu aja. Jadi ada pikiran sadar, ada pikiran bawah sadar. Pikiran sadar adalah pikiran kritis. Ya, pikiran kritis. Simpelnya adalah yang membuat kita jadi takut, was-was, nggak beranian. Itu gara-gara karena kita kritis. Nanti kalau saya giniin, nanti gini lagi. Nanti kalau saya gini lagi. Kan gitu. Oh, Mas Andika bilang tidak alami soalnya. Ya kan bagus. Sekarang jadi alami. Megang ular, terus berani. Bagus dong. Nah, terus apa tadi sampai di mana, maaf. Oh ya. Jadi ada pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Pikiran bawah sadar adalah yang disebut tanpa ada pikiran kritis. Contoh, kita spontan. Makanya kalau pas kita lagi spontan tuh itu bawah sadar tuh yang menggerakkan. Oke. Jadi saya simpelnya aja ya gitu. Tapi kalau mau ngerti sedalam-dalamnya, sedetail-detailnya tentang kondisi hipnosis ya silakan aja ya ikut salah satu training saya ya. Nanti ada sih setelah Ramadan. Oke. Conscious mind and subconscious mind sama coach. Ya tadi subconscious mind adalah pikiran bawah sadar, conscious mind adalah pikiran sadar. Pikiran sadar adalah yang kritis. Ini kalau kita lagi sadar kan kritis tuh. Ditawarin gini, terus kita mikir. Kita mikir dulu, jangan-jangan ini. Yang membuat kita takut, khawatir gitu-gitu adalah pikiran conscious atau sadar atau pikiran kritis. Nah, kondisi hipnosis adalah pikiran kritisnya kita hilangin. Makanya dia berani megang ular si Raffi Ahmadnya, karena dia pikiran kritisnya nggak ada. Dia nggak ada pikiran ular kan berbahaya, nggak ada tuh, gitu ya. Adanya di pikiran kritis dia. Jadi pikiran kritisnya kita matikan. Nah, kondisi hipnosis saya ganti deh istilahnya, karena kalau kata hipnosis tuh terlalu luas, banyak yang bingung. Hipnosis tuh ada yang bilang hipnosis adalah ilmunya, ada yang bilang hipnosis tekniknya, ada yang bilang hipnosis itu adalah penghipnosisnya si orangnya, gitu. Nah, saya ganti istilahnya dengan trance, ya, kondisi trance. Nah, trance itu ada tipe-tipenya, tipe light, tipe medium trance, sama deep trance. Ya, light trance itu berarti anggap aja pintu pikiran sadarnya cuman kebuka dikit. Jadi masih ada kritis-kritisnya. Medium kebuka setengah lah pintunya. Nah, kalau deep trance kebuka
benar-benar mati tuh keseluruhan pikiran kritisnya. Oke. Nah, kalau pakai logika berarti Bapak-bapak harusnya percaya dan setuju, oh kalau gitu deep trance dong. Kalau pasti deep trance, kebuka semuanya, ya kan? Pintunya kebuka semuanya, harusnya permanen dong gitu. Sebenarnya tidak juga. Tidak juga. Kenapa? Karena saya kasih analogi. Misalkan Bapak-bapaknya adalah marketing, salesman. Pengennya langsung ketemu sama bosnya dong, atau direkturnya atau manajernya gitu. Kalau staff mereka nggak bisa buat keputusan gitu kan. Pengennya jebol ke sana kan. Let's say nembus, pintunya kebuka, tembus sampai direktur. Sampai sana direkturnya udah diterangin. Direkturnya tertarik. Produk Bapak udah tertarik, jasa Bapak udah siap. Cuman dia bilang begini, tapi bukan untuk sekarang ya. Karena budget segini, saya mau melakukan ini, tapi budgetnya nanti baru ada 6 bulan lagi. Dia tertarik nggak? Dia tertarik. Tapi tetap aja dia nggak mau kan? Nggak mau sekarang maksudnya. Contoh, itu dari secara budget. Bisa juga udah panjang lebar, kemahalan menurut dia nggak jadi. Padahal suka, tapi kemahalan nggak jadi. Gitu kan? Analoginya berarti sama analoginya dengan kalau kita lagi menghipnosis. Jadi, waktu kita menghipnosis ada kata-kata apa? Ada yang namanya sugesti. Sugesti itu pas ngomong ya kan? Misalnya Raffi Ahmad, kamu nanti akan berani megang ular tanpa ketakutan, tanpa rasa takut, misalkan seperti itu. Belum tentu pasti terjadi si Raffi Ahmadnya. Kenapa? Tergantung di bawah sadarnya itu ada yang namanya belief system. Ya, belief system itu jadi kepercayaannya dia gimana? Kalau dia punya kepercayaan kuat bahwa ular itu selalu berbahaya, selalu kuat banget di bawah sadarnya, maka bisa jadi ditolak sugestinya. Oke, sama juga dengan atau self image, ada dua, ada belief system ya, kepercayaannya dia, percayanya dia, sama satu lagi self image. Self image itu adalah dia melihat dirinya, misalnya ini, kamu abis ini akan sanggup memegang ular tanpa rasa takut. Bisa jadi dia meragukan kemampuan dia. Masa sih aku aja sendirian di rumah aja takut, apalagi ular. Nah, itu pikiran bawah sadar misalkan di dalamnya. Nah, kok bisa begitu? Kok katanya pikiran bawah sadar tidak ada kritisnya? Kok ada begitu? Dia bukan berdasarkan logika. Berdasarkan bisa pengalaman, trauma. Dia udah trauma ular, mau digimanain dia nggak terima. Atau tidak semudah itu, nggak langsung kayak Raffi Ahmad langsung megang cep, nggak. Gitu. Yang kedua, bisa niat, ya. Kalau misalkan nih, ternyata kita bilangin dia misalkan suka sama, misalkan ya, dia suka sama cewek yang kita mau hipnotis. Terus dia bilang, kita bilang nih sugestinya, kalau kamu suka sama cewek itu, maka kamu harus berani megang ular karena dia akan suka cowok manapun yang megang ular, bahkan akan dinikahi oleh dia. Udah, dia jadi berani karena ada intention. Oke, berikutnya adalah experience tadi udah ya, trauma bisa, intention udah bisa, belief juga bisa, dan terakhir tadi self image. Jadi 4 ini yang membuat sebenarnya analoginya sama saja sebenarnya penyakit fisik sama penyakit psikis. Kan kalau penyakit fisik saya tanya sini sama Bapak-bapak, oke? Pertanyaannya ke Bapak-bapak, apakah kalau kita minum obat flu terus sembuh dari flu, nanti tidak mungkin flu lagi? Enggak kan? Masih bisa kan? Gitu. Kenapa? Tergantung kamu menjaga makanmu, menjaga kesehatanmu, menjaga gaya hidupmu. Kalau kamu tidak jaga, maka bisa flu lagi. Sama juga dengan yang namanya Sama juga dengan yang namanya penyakit psikis.
karena kita urusannya adalah pikiran, jadi misalkan di saat kita udah hipnosis, dia jadi misalkan nih pemberani dan sebagainya. Dalam perjalanannya dia tidak menjaga, dia pikiran-pikiran negatif masuk lagi, maka otomatis akan terjadi kegagalan lagi dari sugestinya atau sugestinya melemah. Ya, saya kasih contoh kasus nyata gitu. Jadi rata-rata yang datang terus pengen paling banyak ya yang datang ke klinik saya adalah yang hypnoslimming, ya pengen mengurusin badan. Ya akhirnya saya bilang ya udah kita kita diet satu-satu per belief system, self image, trauma, intense. Jadi supaya bisa masuk hipnotisnya gimana, Coach? Oh, bisa ya. Untuk bisa ya tadi keinginan untuk dia berubah. Oke. Makanya sebenarnya nih saya kasih tahu aja. Kami kalau di klinik kalau mau menghipnoterapi ya, kita menyebutnya enggak karena niatnya untuk terapi. Menterapi orang secara hipnosis adalah niat dia sejauh mana. Kalau dia cuma nyoba-nyoba doang, pasti juga hasilnya nggak efektif. Karena all hypnosis, nih saya garis bawah ya, all hypnosis is self-hypnosis. Yang menghipnosis adalah dirinya sendiri. Kita cuma meng-guide, kita cuma mengarahkan. Sama kayak dokter, sebenarnya saya nanya, emang dokter yang nyembuhin? Yang nyembuhin obat. Cuman yang ngarahin, coba pakai obat ini, itu adalah dokter. Tapi dokternya sebenarnya tidak menyembuhkan. Nah sama halnya gitu ya Mas Yodi. Jadi intinya adalah balik kembali nih. Kita harus lihat belief systemnya. Oke saya kasih yang simple deh. Berhenti merokok. Kalau kita berhenti merokok terus sugestinya kita bilang kamu akan lebih sehat. Ternyata di belief systemnya dia percaya adalah rokok bikin sakit. Enggak juga. Belief system di bawah sadarnya enggak juga. Bawah sadarnya melihat bahwa loh mana banyak orang merokok nggak langsung mati, nggak langsung nggak apa ya ada yang nggak ngerokok kanker juga, ini juga sama aja gitu. Oke. Kalau buat entin aja bisa kan coach kayak Uya bisa. Nah nanti saya kasih tahu semua yang entertain, makanya tadi di awal saya nanya nih pas yang entertain kenapa selalu tidak pasti dibalikin cepet-cepet hanya dalam 10 menit 15 menit kembali kamu ke semula. Nah ini jawabannya di sini sebenarnya. Karena sebenarnya jujurnya yang entertain itu nggak bisa permanen. Apalagi itu jelas-jelas nggak bisa permanen. Itu yang Raffi Ahmad tinggal tungguin aja. Sejak setengah jam lagi dia sadar bahwa itu ular, dia kaget. Ya, kenapa? Tadi ada benernya sebenarnya Mas Andika ya. Mas Andika tadi bilang tidak alami. Secara bawah sadar nanti lama-lama dia nggak alami. Ada yang nggak beres nih. Ini ular. Lama-lama sadar nih ular. Gitu ya. Karena sesaat itu satu. Oke. Dan kedua, saya kasih tahu rahasia dari entertain kayak Uya Kuya, kayak Ferdian dan sebagainya. Oke. Jawabannya adalah ya, Bapak-bapak adalah mereka curang. Mereka milih dulu sebelum syuting. Jadi orang yang dihipnotis itu adalah kedua kalinya mereka ketemu. Jadi sebelumnya sebenarnya itu benar hipnotis, tapi sudah dihipnotis sebelum syuting. Dibangunin lagi, disadarkan lagi, nanti pas ini dia udah buat namanya anchor ya. Anchor itu apa? Panjang lebar nih susah. Intinya anchor ini kalau mau lebih jelas ya kembali ikut aja training certified hypnosis tuh. Jelas banget di situ ya. Dengan anchor itu dia cepat lagi balik ke kondisi hipnosis ya. Jadi kembali lagi kenapa entertain itu stage hipnosis kita nyebutnya, mereka selalu balikin dan nggak lama. 10 menit paling hebat atau 15 udah 15 udah paling hebat. Cek aja dari zaman Romy Rafael gitu, nggak yang berani lama-lama, nggak, pasti dibalikin lagi. Gitu ya. Kenapa? Karena suatu saat akan sadar. Kita lihat setengah jam, 1 jam lah paling lama sadar ya akhirnya. Oke. Sadar bahwa dia dikerjain. Gitu. Kenapa? Gimana pun juga semakin kita tua, semakin pintu kritis tuh itu karatan. Jadi ngebukanya nggak mudah gitu loh. Oke.
Gitu, Bapak-bapak. Nah, terus bagus banget Mas Jody nanya ya. Terus gimana sih sebenarnya hipnosis? Jadi benerannya kalau di klinik kita, hipnosis itu cuman butuh setengah jam. Bahkan gini, sugesti teknik-teknik hipnosisnya cuman butuh 15 menit. Anggap aja 15 menit lagi untuk induksi. Induksi itu yang itu loh, biar dia tidur, bukan tidur lah ya relax, sangat relax tuh. Ya kayak di Uya-Kuya dan Umi Rafael sama semuanya dibuat tidur. Karena pas di situ kondisi badan seperti relax sekali seperti itu, otomatis pikiran kritisnya lagi deep trance bahasanya. Oke? Nah, jadi kalau di klinik kami ini malah harus coaching dulu, gali dulu, kita interview dulu, kita ngobrol-ngobrol dulu. Yang kita cari apa? Belief system, self image. Dia berhenti ngerokok, kita cek dulu. Menurut dia ngerokok tuh gimana? Sampai ketemu ternyata dia percaya banget bahwa saya nggak masalah ngerokok, tapi jangan sampai anak saya ngerokok, misalkan. Nah itu bisa dipakai. Pas nanti dia sudah kondisi hipnosis atau deep trance, maka sugesti saya akan bilang, Bapak mau nggak anak Bapak nyontoin Bapak ngerokok? Oh ya nggak mau. Bawah sadar pasti bilang nggak mau. Ya sudah, kita bilangin. Ya gimana anaknya mau tidak merokok Pak, kalau Bapak masih merokok. Gitu. Setuju nggak Bapak kalau merokok, Bapak berhenti merokok, maka anak Bapak pasti berhenti merokok. Wong nggak ada contoh. Gitu contohnya. Iya kayak big reason-nya supaya dia stop merokok. Iya betul. Ya. Nah, big reason ada 4 tadi, bisa niatnya, bisa intention ya, bisa niat, bisa belief system, kepercayaannya gimana dia, bisa self image-nya, hati-hati self image. Misalkan ada yang gini, kamu akan menjadi motivator nih. Nah, ini juga penting nih. Banyak yang bilang, kenapa sih nanya ke saya itu, kenapa sih Pak Agung setiap kali kita motivasi itu cuma 2 minggu, pas minggu ketiga kita udah down lagi. Gitu. Nah itu jawabannya, karena big reason-nya nggak ada, dia cuma dipanasin doang, big reason-nya kurang. Big reason-nya kan cuma gitu, kamu akan menjadi karyawan terbaik, kamu bisa, bisa gitu. Kalau ternyata self image-nya di dalam bawah sadar dibilang karyawan terbaik, dulu aja saya ranking paling jelek, saya nggak pernah menang apa-apa, dia udah, jadi self image-nya lagi low, bisa tabrakan nanti suatu saat. Nah itu di minggu ketiga itu dia mulai down lagi. Ya iya sih selama ini aku gagal terus kok. Nah kayak gitu tuh contohnya. Ya. Jadi makanya kita wajib coaching dulu. Kita coach dulu. Ngobrol, kita coach. Nah coach itu pakai NLP. Jadi sebenarnya hipnosis sama NLP itu saling kepake. Ya, kita pakai NLP dulu untuk tadi mencari big reason-nya ya. Tadi Mas Jody, ya betul. Terus baru kalau kita udah dapet, baru ke situ. Oke, jadi ada 2 dalam hal hipnosis. Satu adalah coaching dan satu lagi adalah kata-kata sugesti. Jadi coaching untuk mencari tahu big reason-nya tadi. Bolehlah kata-kata Mas Jody big reason. Hipnosis apakah bisa dilakukan secara virtual, coach? Bisa. Virtual gini maksudnya. Yang penting ada tatap muka, ada komunikasi. Mau dia jauh-jauh juga bisa. Gitu ya. Nah, cuman ya tadi balik lagi. Tetap harus ngobrol dulu, cari dulu big reason-nya tadi. Kembali lagi big reason, betul. Ya, Mas Jody bilangnya big reason silakan lah. Itu masalah istilah doang. Oke. Kalau saya pokoknya intinya apa? Cari kelemahannya. Yang pas untuk yang dia pengen gitu. Misalnya berhenti merokok gitu. Nah, contoh waktu itu hypnoslimming itu banyak banget ke klinik saya. Mau ngurusin badan tuh banyak banget. Tapi semua sugestinya selalu beda-beda saya. Sugestinya beda-beda. Kenapa? Saya coaching dulu, saya temukan big reason-nya, baru kita pikirin sugestinya apa. Ya, nah itu ada latihannya, ada teknik-tekniknya. Ya, kalau di coaching itu biasanya saya terangkan atau saya latih di training di Hypnosukses atau coaching. Dan kalau di sugesti itu di hipnoterapi ya, di certified hypnosis itu level pertamanya, level keduanya baru certified hypnotherapist. Tapi kalau cuman sugestinya itu ada di hipnosis. Hipnoterapis itu udah
level keduanya udah nerangin teknik-teknik terapi itu bagaimana. Oke, bahagia dulu atau kaya dulu coach? Balik lagi belief system. Belief system. Kalau saya, nggak usah jauh-jauh ya, saya kasih kasus contoh nyata saya ngerasain sendiri antara saya dan anak saya yang sulung. Anak saya yang sulung ada bilangnya adalah kaya dulu baru bahagia. Mau saya terangin panjang lebar juga, capek dah gitu. Karena emang beliefnya begitu. Apakah belief bisa dirubah? Bisa aja gitu. Tapi ya tidak mudah gitu loh, tidak mudah dirubah. Oke, makanya jangan merubah orang. Lama, silahkan gitu, tapi lama. Gitu ya. Kalau saya bahagia dulu, karena ya kalau bahagia kayaknya lebih gampang kalau menurut saya, nggak tahu ya. Balik lagi belief system. Itu belief system saya, experience saya juga. Terus satu lagi adalah intention sih nggak ya, experience sama belief system. Gitu. Oke, Mas Jody. Jadi intinya saya buat summary-nya ya dari semuanya ini. Summary-nya adalah bahwa yang namanya hipnosis permanen atau tidak, jangan satu-satu ya. Yang pertama adalah berhasil 100% atau tidak, atau efektif atau tidak adalah semua tergantung tadi ya. Apakah kita tahu big reason-nya, boleh deh ya, kita pakai istilahnya Mas Jody ini ya biar gampang. Big reason-nya, core reason-nya, ada yang bilangnya core value-nya gitu ya. Kalau tidak, maka kurang efektif. Maka satu-satunya jalan adalah kita coaching dulu, kita arahkan. Apa sih gunanya coaching? Coaching ya saya simpel aja ya. Coaching adalah tujuannya adalah untuk kita mengajak dia untuk melihat blind spot ya, yang selama ini mungkin ada hal-hal yang dia kelewat, blind spot saya nyebutnya. Akhirnya ketemu, ya tadi misalnya ketemu ternyata dia bisa kena dari sisi anaknya nggak mau, dia nggak mau anaknya nanti ngerokok, dia untuk berhenti merokok, dia nggak mau anaknya berhenti merokok, kita pakai itu. Gitu. Nah itu coaching. Dari coaching kita bisa membentuk sugestinya nanti kata-katanya bagaimana. Karena hati-hati kata-kata juga nggak bagus. Contoh nih, ada dua ya, pilih menurut bapak-bapak sekalian ya, Pak Prapto, Mas Jody, Mas Andika, bagusan yang mana sugestinya? Intinya aja, merokok itu tidak sehat. Kamu nanti kalau merokok bisa begini, merokok dapat membunuhmu. Ini pas lagi dia kondisi hipnosis. Atau yang satunya, dengan berhenti merokok, maka Mas bisa hemat yang tadinya bayar beli satu bungkus rokok bisa dijadiin tabungan. Akhirnya dengan berhenti merokok kamu bisa menjadi kaya. Dengan berhenti merokok, Mas yang tadi bilangnya kadang-kadang sesak nafas menjadi tidak sesak nafas. Oke, kira-kira yang mana yang lebih bagus? Kalau menurut Mas ya, Mas Prapto juga, yang kedua coach, mending buat nabung uangnya. Jadi intinya, ya karena ini ingat ya, ini bukan pikiran sadar ya, ini pikiran bawah sadar. Kalau kita bangunkan, kita sadarkan, maka yang pertama yang di otaknya adalah apa? Penyakit. Karena kita bilang nanti kamu kanker, nanti kamu dapat membunuhmu, jadi dia cemas. Hasilnya cemas. Oke. Gitu hasilnya. Oke, dan itulah sebenarnya summary dari apakah hipnosis permanen. Nah, silakan berikutnya kalau emang ada pertanyaan. Kalau saya ini ada beberapa pertanyaan, Mas Andika dulu ya. Kondisi alami apa bisa diubah dengan hipnosis, Pak D? Oke. Ya hampir semuanya. Hampir semuanya bisa. Tadi kan udah dijawab dari pertanyaannya Mas Jody. Apakah intinya adalah hipnosis itu berhasil atau tidak adalah ya tadi big reason-nya tadi itu. Gitu. Kalau big reason-nya ketemu ya bisa. Dan yang satu lagi ya, dianya mau berubah. Yang penting itu nomor satu itu dulu, dia memang mau berubah. Makanya kan kalau di klinik pertanyaan pertama kita punya ada formulir formalitas ya, hanya formalitas, tapi tetap pertanyaan pertama adalah apakah Anda punya motivasi kuat untuk berubah. Pertanyaan pertama itu. Oke. Jadi kondisi alami apa bisa diubah dengan bisa. Contoh
hypnoslimming tadi. Hypnoslimming ya kita buat, misalkan dia bilang hypnoslimming banyak yang salah, pengen datang langsung saya pengen kurus. Terus saya tanya, mau sugestinya kamu kurus gitu. Atau sugestinya apa kamu maunya? Saya nggak mau makan lagi. Benar, mati dong kamu nggak makan lagi kan gitu. Jadi hati-hati juga hati-hati dengan sugesti, kita harus rangkai dulu. Nah, dari mana ngerangkainya? Dari sugesti, dari coaching tadi gitu. Jadi ya tadi saya buat, ada yang akhirnya langsung berhenti nasi, besoknya udah nggak bisa dia makan nasi. Dia bilang makan nasi biasanya manis, besoknya dia bilang anyep, nggak ada rasa. Itu ada ya Mas Andika. Saat ini apakah part of coaching atau hanya introduce coach? Part of coaching atau hanya introduce? Apa nih maksudnya, introduction tentang coaching atau gimana? Belum part of coaching dong, belum part of coaching. Ini benar-benar ya benar, baru introduction gitu. Oke. Ini sebenarnya banyak WA ya, semua pada nanya soal ini, bingung apa registrasi linknya ini. Oke, ada pertanyaan lagi mungkin dari Pak Prapto. Kalau Mas Jody, Mas Andika mah udah teman lama sih, jadi udah enak dia. Nggak ada? Oke, begitu saja untuk minggu ini. Minggu depan kemungkinan adalah hari Minggu, ya bukan hari Minggu besok, hari Minggu depannya lagi. Jadi karena tergantung artikel, karena saya juga memberi artikel. Nah, artikel itu dalam seminggu ada 3. Ya, ada Selasa penuh rezeki, berarti semua yang urusan rezeki ya ada di situ. Oh, ada one new message. Oke, 2 new message. Oke, entar. Oh, oke, ada pertanyaan lagi nih. Yang kedua, berarti takdir tidak ada di kamus hipnosis ya Pak D? Ya ada dong, tetap. Ya ada, tetap lah gitu. Emang kita misalnya nih, saya hipnosis, kamu apa misalkan hidungnya berubah jadi mancung gitu. Emang jadi mancung kan enggak? Ya, jadi yang disebut alami hanya alami secara psikis maksudnya Mas Andika. Ya kalau secara yang misalnya gini, Bu, saya bisa jadi terbang, ya nggak bisa kan gitu. Jadi hanya yang urusannya cuman ada di pikiran. Urusannya psikis. Oke? Lalu kalau kayak slim hypnosis, ini kan long term ya coach. Apakah bisa dengan pattern bad habit, misalnya doyan makan? Misalnya doyan makan. Jadi maunya malah menggemukkan badan? Atau gimana? Tapi kalau mau menggemukkan badan juga bisa. Itu masalah sugesti. Ya tadi ya, balik lagi ya. Nomor 1 adalah keinginan mau berubah dari si orang tersebut. Tugas kita sebagai terapis cuman mengarahkan, mencari tahu big reason-nya, kita coaching ke arah situ, akhirnya kita rangkai sugestinya pas, kita kenain. Gitu contohnya. Ya kayak hypnoslimming, saya milih-milih makanannya. Saya bilang berhenti makan jenis makanan satu-satu dulu gitu. Nah, di coaching itu muter-muter akhirnya ketemu jawabannya. Oh, nasi dulu berarti ini orang. Oke, nasi. Gitu. Maksudnya keinginan kuat mau kurus tapi bad habitnya doyan makan coach. Apa bisa? Bisa. Bad habit tapi dia punya keinginan motivasi kuat nggak? Itu dia pertanyaannya. Oke. Nah, dia bilang ada keinginan, tapi itu hati-hati, itu kan cuma di mulut. Kita coaching, ajak interogasi kemana-mana, ngobrol macam-macam, nanti kan kita ketemu-temu tuh. Ternyata berubah menu makan, ya jelas lah. Jadi sebenarnya gini sih, sebenarnya ada hypnoslimming. Jadi kita sangat membantu dokter sebenarnya. Gitu. Contoh misalkan dia punya masalah harus obesitas ya, misalkan terus datang ke dokter gizi. Dokter gizi bilang kamu harus gini. Harus. Kan rata-rata dokter cuma bilang kamu nggak boleh makan ini, nggak boleh makan ini. Permasalahannya bablas nggak makan akhirnya. Walaupun dia tahu ini dokter nggak boleh gitu. Bablas kenapa ya? Karena dia pengen. Gitu ya. Oke, dia pengen. Tunggu, ini ada yang mau masuk siapa nih? Mas Doni Dwi Prasetyo. Oke, selamat datang Mas Doni.
walaupun agak telat ya, nggak apa-apa, hampir mau selesai. Oke, jadi ya berhubung menu makan ya coach, ya pasti. Jadi kan itu program, jadi gini, kita membantu programnya si dokter biasanya, dokter gizi. Dokter gizi kan nyuruh gitu, si orang itu tahu, aduh nggak bisa, pantangannya pasti saya bablas, saya langgar. Dia biasanya nyari-nyari artikel di Google, ternyata hipnoterapi bisa ya, coba ke sana, hipnoslimming itu. Ya udah, biasanya kita tanyakan gitu, kenapa dokter gizi nyuruhnya ini, pantangannya ini. Ya, panjang lebar kita ngobrol, akhirnya dari situ kita berstrategi. Strateginya adalah coaching untuk pertama udah berstrategi milih sugestinya apa. Ya, tadi menu makannya misalkan ya tadi nasi dulu, ya udah. Nasi dulu. Ada yang nasi dulu, ada yang gorengan dulu. Ya, ada yang kemarin dia gampang GERD dan ternyata GERD-nya aneh malah. Semua yang ijo-ijo, sayur malah. Saya juga bingung. Biasanya saya balikin lagi, Mas ke dokter gizi dulu, karena bagian itu saya nggak jago, saya bukan profesionalnya. Dari sana, Mas kasih tahu pantangannya apa aja, dan cek dulu, Mas, apakah sanggup nggak Mas tidak melanggar pantangan dari dokter itu, perintah dokter itu. Kalau nggak kuat, monggo, ya yuk ke hipnoterapi nanti saya bantu, nah gitu contohnya. Gorengan jadi ingat teman lama juga coach, namanya Muhammad Abdul. Ya. Betul. Ya. Oke, Pak Doni yang baru datang. Ya, selamat malam Mas. Ya. Maaf terlambat. Nggak apa-apa Pak, gitu. Tapi ya, saya juga maaf, ini udah di ujung. Tapi Pak Doni ada pertanyaan nggak? Ini udah sesi nanya-nanya sebenarnya. Summary poin aja Mas. Oh, summary ya. Oke, saya maaf nih ya. Oh, nggak masalah. Oke, summary-nya begini Pak Doni. Jadi gini. Ya, makasih. Pertama saya terangin dulu kondisi, tadi saya terangin kondisi hipnosis itu apa. Ya, kondisi hipnosis adalah di mana pikiran sadar atau pikiran sadar saya ganti ya. Pikiran kritis kita atau logika, bukan logika ya. Pikiran kritis aja udah gitu aja deh. Pikiran kritis kita matikan. Ya, itu adanya di pikiran sadar. Sehingga yang hidup di yang lagi on gitu, jangan hidup ya. Yang lagi on adalah pikiran bawah sadar saja. Jadi kita bisa berkomunikasi, kita bisa menasehati, kita bisa memberi sugesti langsung ke pikiran bawah sadar. Itu dulu ya. Terjemahannya begitu dulu. Jadi kita langsung ke bawah sadar. Bawah sadar itu kerjanya adalah tidak mengkritisi apapun. Yang masuk dia terima. Nah, banyak yang nanya ke saya, Pak Doni, berarti pasti efektif dong kalau pikiran bawah sadarnya, pikiran sadarnya sudah mati titik gitu ya. Ya tadi saya terangin ya, ada levelnya masalahnya ke kondisi hipnosis. Ada light trance, medium trance, deep trance. Nah, kalau deep berarti berhasil dong. Lebih efektif iya, tapi kalau pasti berhasil belum tentu. Gitu. Kenapa? Contoh kayak begini. Trauma, fobia. Kemarin saya punya kasus fobia kupu-kupu. Bingung kan? Fobia cicak pernah, tapi fobia cicak masih oke lah gitu kan. Cicak agak-agak geli kan gitu. Ini kupu-kupu, Bapak. Iya. Nah, kenapa kupu-kupu bisa trauma? Bisa fobia? Jadi dia benar-benar melihat kupu-kupu itu kayak dideketin ular, beneran. Nah, ya udah. Jadi nggak selogis itu juga neranginnya bahwa pokoknya intinya deep trance berhasil dong, gitu. Nggak juga. Jadi ternyata pas kita gali interview dia, ternyata sejarahnya dia punya pengalaman buruk banyak banget tentang kupu-kupu. Banyak. Dari sejak TK sampai SMA. Numpuk. Nah, jadi udah numpuk nih Pak Doni. Nah, numpuknya itu akhirnya menjadi sebuah belief. Dari pengalaman jadi belief. Sering gitu kan Pak Doni, kita kan sering, saya kebiasaan begitu, akhirnya saya jadi percaya begitu, gitu kan. Nah, kalau udah kepercayaan, itu berat itu. Mau deep trance kayak, mau kita buat pikiran kritisnya mati kayak, tapi kalau dia sangat percaya itu, maka tidak bisa. Maka pertanyaan saya,
apakah, saya nanya nih sama semuanya, apakah mungkin kita nyuruh nyuruh orang bunuh orang? Atau gini pertanyaannya, satu-satunya kemungkinan kita bisa nyuruh orang, kita hipnotis dan nyuruh orang itu untuk bunuh orang, kondisinya bagaimana? Nah, kondisinya berarti satu-satunya adalah dia percaya bahwa bunuh itu nggak dosa, bunuh itu biasa aja. Nah gitu. Tapi kalau dia percaya itu dosa, ini nggak bisa. Coba aja ya. Jadi jangan terlalu kebanyakan itu film-film kayak Now You See Me, itu semakin membuat hipnotis segampang itu ya gitu. Jadi masih ada belief system, kepercayaan itu satu. Jadi di bawah sadar, karena kepercayaan kan nggak logis, nggak kritis sebenarnya. Kepercayaan nggak kritis tuh Pak Doni. Itu satu. Yang kedua adalah niat. Contoh, cowok kalau lagi suka sama cewek, logis nggak jalan pikirannya? Udah, itu pikiran bawah sadar juga. Nah, jadi kalau ada niat tersembunyi juga sama, nggak bisa ketemu. Terakhir self image, Pak Doni. Self image tuh gini, cara dia memandang dirinya. Kalau Pak Doni pernah belajar law of attraction, itu ada kan di situ. Kita udah bilang yes, saya ini. Tapi di dalam dirinya, apa bisa saya? Nah, itu self image. Kalau di dalamnya ada, di pikiran bawah sadar ada kata itu, nah itu terjadi gara-gara apa? Bisa jadi dia nggak pedenya gara-gara dia selalu gagal, gagalnya numpuk, udah begitu lagi, ya. Jadi Self image bertentangan dengan sugesti. bertentangan. Oh gitu ya. Iya. Nah, jadi kalau nggak percaya jadinya bentrok gitu. Kalau self image bukan masalah kepercayaan, lebih ke gimana ya neranginnya ya? Cara dia memandang dirinya. Nggak yakin gitu. Jadi nggak pede. Nggak pede. Oh gitu. Dan semua ini biasanya gara-gara experience, pengalaman atau intention, niat tadi. Ya, jadi kalau nggak belief, kepercayaan, self image nih. Ini dua ini nih yang menghalangi keefektifan hipnosis. Nah, makanya hipnosis agar bisa berhasil terus piye toh, gitu kan pertanyaannya. Nah, jadi kita cari kelemahannya dia yang sesuai dengan apa yang mau dirubah. Gitu. Saya kasih contoh tadi paling gampang nih ya, berhenti merokok. Kalau kita sugestinya, udah deh, saya sugesti nih, merokok itu akan membunuhmu, merokok itu akan membuat kanker, merubah itu, gitu. Ternyata di dalam pikiran bawah sadarnya itu ada belief ya, kepercayaan bahwa mosok sih wong banyak itu nggak merokok aja kanker juga. Apa iya kalau yang ngerokok kanker ya karena rokok? Nah udah nggak kena. Bukan nggak kena tapi nggak mempan jadinya. Nggak tajam pisaunya, Pak Doni. Jadi kita harus sugesti itu anggap aja kayak pisau. Pisaunya harus yang tajam banget untuk bisa celak gitu. Jadi kita cari kelemahannya. Ternyata waktu itu pernah saya seorang bapak-bapak mau berhenti merokok tapi susah banget. Akhirnya saya interview, saya interogasi, ya tadi kelemahannya ternyata satu. Saya cuman ngecek aja, Pak, kalau anak Bapak ngerokok, Bapak setuju? Enggak boleh, mereka nggak boleh. Nah, kelemahan dah. Itu yang saya pakai, Pak Doni. Akhirnya dia berhenti. Jadi dia berhenti karena sugestinya adalah kalau kamu terus merokok, maka sudah pasti anak Bapak ngerokok. Wong dia pasti nyontoh orang tuanya. Jadi kalau Bapak berhenti merokok, yakin nggak Bapak? Pasti dia tidak merokok. Udah, yakin. Bahwa sadarnya juga yakin. Ya sudah, selesai. Jadi malah dengan kata tidak sehat, merokok itu tidak sehat, membuat kamu sakit, dan sebagainya. Dan kedua nih, ini etika di hipnoterapi ya. Di hipnoterapi, sebaiknya terapi memakai sugesti yang positif. Jadi jangan, kan rokok tidak baik ya. Jadi kita takut-takutin aja. Nanti kalau kamu ngerokok, kamu kanker. Nanti kalau kamu ngerokok, kamu jadi sesak nafas. Kalau kanker, kamu jadi gini, kamu jadi paru-paru basah dan banyak. Itu malah memang dia jadi nggak ngerokok, tapi kita menumbuhkan sesuatu yang baru.
belief yang baru, yaitu kecemasan, kekhawatiran. Tadi kan penyakit. Jangan kaget, dia waktu udah selesai berhenti merokok, tapi orangnya jadi parnoan. Jadi dikit-dikit, jangan makan itu nanti gini loh. Ini itu. Gitu. Jadi juga hati-hati dengan sugesti. Maka summary-nya untuk Pak Doni, summary-nya adalah untuk bisa berhasil sebuah efektif ya, berhasil efektif, maka sebuah hipnosis pertama saran kami selalu adalah harus ada coaching dulu. Coaching di pikiran sadar kayak coaching biasa. Coaching kan gitu, kita gali. Nah, akhirnya ketemu tuh. Tadi tuh ketemu saya bahwa dia tidak mau anaknya merokok. Bener, Pak. Memang kalau biasa saya gituin. Kalau anak Bapak merokok, kenapa Bapak aja ngerokok? Saya gituin. Nah, karena akhirnya saya tahu, oh dia sangat tidak mau anaknya nanti merokok. Oke. Itu yang saya pakai. Jadi kita coaching. Dengan coaching itu nanti kita bisa menstrategikan sugesti apa yang pas kepada orang itu. Sehingga tadi pisaunya terasah dengan baik, sekali jebret efektif sugestinya. Gitu Pak Doni. Summary-nya gitu. Terima kasih banyak Mas. Kenapa? Satu lagi tadi, terima kasih banyak tadi penjelasannya. Kalau self image tadi penjelasannya beda nggak sama mental block ya? Sama. Ya itu cuman istilah aja ya, istilah aja. Kayak tadi saya bilangnya core value. Core value-nya dia adalah anaknya. Tadi ini ada Mas Jody bilang itu big reason-nya ya. Oh ya boleh lah. Itu kan istilah doang ya Pak. Saya sih nggak ada itu masalah. Kalau istilah sama ya, mental block. Makasih Mas. Ya. Jadi kasarnya gini Pak Doni, sering kan pada datang ke saya pada nanya, Pak Agung kenapa habis training motivasi setelah 2 minggu adem lagi kita semangatnya gitu. Rutinitas lagi nggak berkobar-kobar ya itu tadi. Ya kan motivasi kan bahasanya bahasa apa ya bahasanya ya? Saya nyebutnya bahasa euforia. Kamu bisa, pasti 1M dalam 1 minggu bisa gitu. Ternyata setelah 2 minggu bilangnya bisa. Setelah 2 minggu baru mikir, lah selama ini pengalamanku aja 1 minggu paling hebat 100 juta gitu. Gak pernah lewat 100 juta, gimana bisa tiba-tiba lompat ke 1M? Nah gitu. Ya, contoh seperti itu Pak Doni. Oke. Maka tadi kalau kami di hipnoterapi adalah coaching dulu, terus karena sugestinya harus, dan teknik membuat sugesti yang tepat. Jadi merangkai katanya itu penting juga gitu. Jadi 2 itu paling penting. Ya. Nah, kalau mau lebih tahu lanjut tentang coaching yang baik ya hipno coaching ya, bukan coaching biasa ya, hipno coaching ya. Dan merangkai kata sugesti yang baik. Itu ada tuh. Ya silakan aja ikut misalkan training saya. Nanti sih ada sih setelah Ramadan ada tuh. Pak Doni itu yang kalau coaching memang hipno coaching, kalau yang itu certified hypnosis. Kalau yang strategi merangkai sugesti. Gitu. Oke, ini ada dari siapa nih? Pak Jody, gimana cara memberitahu orang terdekat yang all the time pegang HP terus sampai mirip-mirip autis? Oke, kemungkinan ini anak ya. Ya, bener nggak nih? Anak ya? Oke, jadi begini. Tadi ada light trance, medium trance, sama deep trance ya. Saya terangin tentang trance dulu. Saya terangin tentang trance. Istri, oh my god. Oke, ya udahlah, nggak penting lah ya anak atau istri. Tapi gini, nggak mudah memang anak orang terdekat tuh tidak mudah. Ya, kenapa? Ya nggak tahu kenapa ya. Kan kita pasti lebih ngelecehin orang yang kita kenal dekat kan, biasanya gitu. Itu udah di bawah sadar juga deh. Gitu. Tapi ginilah minimal. Saya terangin kata trance ya. Trance tadi adalah kondisi hipnosis. Kondisi hipnosis itu apa sih? Trance itu kayak gimana? Trance itu nggak usah sampai yang kayak Anda relax, Anda tidur, yang kayak uya-kuya gitu, enggak. Kayak gini aja bisa trance loh sebenarnya gitu. Jadi trance itu kayak, nah tadi tuh mereka itu lagi trance.
Tuh lagi main HP kayak orang otis, itu trance namanya. Kenapa? Dia fokus sekali sama HP-nya. Dia lupa sama sekitarnya. Kalau udah lupa sama sekitarnya namanya trance. Contoh, itu yang di rel kereta. Udah dipanggil-panggil, sebentar lagi ada kereta, tetap aja lewat, jebret, mati. Dia lagi trance. Nah, trance-nya saya nggak tahu dia lagi fokusnya kemana. Gitu. Itu namanya trance. Jadi trance itu sebenarnya artinya dia lagi fokus banget sampai lupa sekitar. Itu namanya trance. Nah, ada light, ada medium, ada deep. Nah, saya nggak tahu nih kata-kata tadi megang HP-nya kayak otis adalah apakah itu masuknya deep trance, medium, atau light trance. Kalau deep trance itu biasanya yang paling efektif ya, karena deep ya, adalah caranya ngasih tahu dianya adalah waktu dia baru mau bangun, ya apa habis bangun tidur, atau dia lagi ngantuk-ngantuknya. Ya, nah kalau ini karena istri lebih mudah pas lagi ngantuk-ngantuknya. Ya, makanya kan di apa keluarga yang harmonis di mana-mana jangan langsung tidur, ngobrol dulu sama istri. Nah itu paling pas itu sebelum tidur. Kalau Mas Andika tadi bilang ini lagi malam Jumat nih, beda ya, jangan sebelum itu. Sebelum itu mah nggak trends itu, ya itu fokusnya beda. Oke, ini benar-benar yang ngantuk gitu. Karena kalau ngantuk, jadi dia tidak fokus ke mana-mana gitu. Fokusnya sama kita, itu satu. Fokusnya ngobrolnya sama kita. Itu deep gitu. Tapi kan mungkin kurang pembinaan istri kali ya, Pak De. Wah, sih coach belum tidur ya coach ngobrol. Iyalah, ngobrol. Kalaupun oke, terus ada medium trance atau light trance. Medium trance mungkin ya bisa pas dia lagi megang HP otis itu juga lagi trance. Cuman trance-nya adalah kepada apa namanya? Layar HP-nya ya. Duduk aja di sebelahnya ya. Bisik-bisik, sugestiin. Tapi sugestinya, nah balik kembali yang tadi saya bilang sugestinya harus pas. Jelas-jelas dia megang HP udah kayak gimana, terus bilang HP itu tidak baik, HP itu ya nggak kena, ya nggak kena. Balik lagi big reason-nya apa? Harus dicari. Oke, hati-hati sugestinya. Lo jelas-jelas sudah cinta HP, kita mendiskreditkan HP ya nggak masuk, dilawan sama bawah sadarnya. Ya, istri saya juga sedang saya latih. Anak saya suka K-pop. Terus dia jelek-jelekin Korea. Lah ya gimana? Nggak, malah makin jauh. Ya. Jadi itu sugestinya juga penting. Nah, di ngobrol itu jadi sabar nih, namanya juga pengen lagi ngerubah orang ya. Pertama adalah coaching dulu. Bisa jadi dalam 3 malam baru ketemu big reason-nya, ngobrol-ngobrol. Oh, ini dia nih big reason-nya nih. Oke. Ya udah mulai besok malam ngobrolnya ngarah-ngarah ke situ, agak-agak sugesti dikit bahasanya. Pakai big reason tadi atau core value tadi. Gitu ceritanya. Oke, Mas Jody? Terjawab? Oke, dari yang lain mungkin Mas Andika, Pak Doni, Pak Prapto. Nggak nanya nih Pak Prapto. Oke, Pak Prapto enggak ya? Sudah jelas. Jelas ya? Waduh, bener nih. Saya sampai keringetan loh nih Pak Prapto. Pak Prapto juga trainer Interskill loh. Jadi lagi itu yang lebih mantap lah. Pak Prapto boleh tahu trainer apa di Interskill? Tapi baru daftar aja kok. Jadi belum kok. Masih observasi lah gitu. Oh gitu. Oke. Baru aja daftar kok. Oke. Ya. Nanti tertarik nanti kaitannya dengan yang untuk hipno yang kaitannya rezeki itu tuh. Selasa biasanya Pak. Nanti paling 2 minggu. Kalau minggu depan biasanya yang minggu tuh hari keluarga. Yang berikutnya sih minggu depan, bukan minggu besok ya, hari minggu depan lagi. Ya, itu bukan rezeki, itu lagi keluarga biasanya. Kalau nggak hipno parenting, hipno learning, hipno teaching ya sekitar situ. Kalau rezeki ya tadi hipno marketing, hipno selling, negosiasi dan sebagainya. Itu di Selasa itu ya? Selasa gitu. Tapi saya belum masukin aja Pak Prapto flyernya.
Akhirnya. Sebenarnya tanggal 29 April ini saya ada Hypno Digital Marketing. Hypno Digital Marketing. Semua pada nanya bedanya marketing apa? Ya marketing selama ini masih pakai logika. Nah, sekarang coba pakai teknik-teknik Hypno. Dimasukkan ke dalam marketing, coba bayangin kan gitu. Itu bedanya dengan yang hypno selling apanya, Mas? Ya kan kalau selling cuma selling doang, Pak. Ngejual. Kita berhadapan handling buyer doang kan? Iya. Nah, kalau marketing kan berarti strategi sebelumnya. Iya. Iya kan strategi sebelumnya. Bikin flyernya, copywritingnya, apalagi tuh. Banyak kan? Iya, betul. Ada 7. Kan dulu 4P, Pak ya. Promotion, Ya. product, marketing kan promotion, product, place, price ya. Promotion ya. Promotion udah jelas pasti kan. Ada produknya harus bagaimana juga tuh. Jadi lebih dalam lah dari hypno selling. Oke. Ya nanti deh saya bagi ke Pak Prapto ya. Oke, siap ya. Oke. Pak Prapto terhipnotis. Gitu ya. Saya juga terhipnotis Pak Prapto. Saya ini bangga banget ini. Trainer juga kok. Tapi Pak Prapto boleh nanya, trainernya niatnya nanti mau rencana jadi trainer apa, Pak? Saya biasanya karena latar belakang kan saya dari perbankan, mungkin lebih condong ke finance berarti. NLP banyak, Pak. Ya. Coaching, Pak. Keren itu. Iya. Coaching, financial ada nggak sih? Ada financial NLP financial planning ada. Ada ya. Temukan belief system kata kunci today. Iya betul. Ya nggak harus belief system. Nggak perlu bisa juga self image tadi, mental block tadi. Tapi sebenarnya bukan cari belief systemnya ya, Pak Prapto. Lebih ke ya tadi big reason atau core value. Kalau di coaching kita nyebutnya core value. Core value ya betul. Kalau di coaching. Oke, ada lagi mungkin pertanyaan dari Pak Doni, Mas Yodi, Mas Andika, Pak Prapto. Sementara itu, Coach. Oke, terima kasih. Oke, cukup ya, Coach buat saya. Oke, saya terima kasih banyak kepada Bapak-Bapak sekalian ya. Walaupun cuma sedikit, saya sih nggak ada masalah. Tadi ada berapa belas tuh? 17, cuman saya nggak ngerti nih. Banyak banget tadi WA. Saya nggak baca nih, banyak banget masuk. Kayaknya ribet yang lihat apa? Pakai masuk ke interskill segala. Ya udahlah. Toh ini di recording. Nanti saya masukin ke YouTube channel saya ini. Oke. Gitu, terima kasih banyak kepada Mas Andika, Pak Doni, Pak Prapto, Mas Jody. Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat buat kehidupan Bapak-bapak sekalian. Juga semoga dengan ilmu yang bermanfaat ini ya kehidupannya semakin membaik, semakin lebih bahagia, sehat walafiat, segar bugar secara pikiran dan juga pikiran, hati dan jasmani, dan semoga tetap konsisten sebegitu adanya. Oke, amin ya robbal alamin. Saya terima kasih banyak. Saya undur diri malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses menakjubkan. Waalaikumsalam. Oke, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Prapto. Oke. Tenang Mas Jody, nanti di grup kita ngobrol-ngobrol lagi. Oke. Terima kasih banyak, Bapak-bapak. Terima kasih, Coach.